Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 6 saham. Yang pertama MDKA, kedua Japa, ketiga Main, keempat Cepin, kelima BIRD, dan keenam DUEK. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada MDKA. MDKA pada hari kemarin ditutup terkoreksi 2,39% ke level harga 2.450. Kalau dilihat transaksi asing, MDKA malah terus dibeli asing ya. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada sedikit distribusi ya, tapi tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA hari ini tutup pas di support dinamiknya EMA20 untuk besok. Ya, ada berpotensi MDKA akan lanjut koreksi menguji di 2400. Kalau itu di breakdown 2400 di breakdown, ya arah selanjutnya MDKA akan ke 2200 sampai 2120. Kalau ini ditarik garis trend line-nya, ya harusnya bisa sampai sini MDKA. Buruk-buruknya ya ke 2150 menurut saya. Apakah bisa spekulasi? Baik, coba cicil aja dulu ya. Takutnya ada pantulan seperti tanggal 30 Desember, di tanggal 4 dia mantul dan naik ke atas lagi. Bisa terjadi pantulan, bisa. Cuman ya coba cicil aja ya. Karena kalau ini saat kemarin MACD bagus. Saat dia mantul yang ini MACD-nya kurang bagus. Dan bar chart di bawah 0 juga makin dalam ya. Jadi ya ada potensi dia breakdown, tapi harusnya dia buruk-buruknya ya paling-paling turunnya sampai 2200 ini aja ya, ke daerah sini terus dia mantul lagi ke atas. Karena kalau dilihat juga target saya MDKA bisa ke 3200 ya, kalau mampu breakout 2860 nya. Jadi seperti itu untuk MDKA. Perlu hati-hati, yang mau nyicil bisa cicil dulu, takutnya dia ke bawah, jadi Bapak Ibu bisa tambah di bawah biar nilai average-nya lebih kecil. Kalau mau yang full cash juga beli di harga sekarang ya sesuaikan. Kalau dia di bawah turun ya Bapak Ibu harus siap cut loss ya kalau dia breakdown dari 2000. Tapi menurut saya kecil kemungkinan kalau dia breakdown dari 2000. Jadi seperti itu aja untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Japa. Japa pada hari kemarin ditutup naik cukup tinggi ya, 12% ke level harga 1630. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell ya. Kemarin kesempatan dia jualan di saham Japa. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat biasa aja ya. Tidak terlihat yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Japa mantul dari supportnya ya. Itu merupakan support kuatnya di 1440 dan sempat breakout resistennya di 1700 tapi kemudian dibawa turun. Untuk besok ya ada potensi Japa naik lagi ya. Apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya ini harga sudah ketinggian karena ya supportnya ada di 1400. Walaupun ada sandaran support di 1540, di situ ada EMA20 ya bisa ada pantulan. Tapi saya lebih suka belinya ya di bawah ini di 1440 sampai 1500 ini. Jadi sekarang sudah tinggi. Kalau yang punya dari daerah bawah ya follow the trend aja. Arah selanjutnya Japa kalau besok dia mampu lewat 1700 ke arah 1800, dan kalau 1800 mampu di breakout itu potensi bagus. Saya targetkan Japa bisa ke 2450 karena terlihat dari histori sebelumnya ya. Jadi seperti itu untuk Japa. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Main. Main pada hari kemarin ditutup naik 5% ke level harga 825. Kalau dilihat transaksi asing malah jualan saham Main ya. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat biasa aja, nggak ada yang signifikan antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Main cukup bagus menurut saya ya. Kemarin saya buatkan video waktu tentang Main ya, area ideal buy ya di daerah 720 sampai 700 ini ya. Karena ini menurut saya akan dipertahankan Main, dan Main juga kemungkinan besar akan membentuk pola rounding bottom dan dia mampu breakout. Kalau Main ini mampu breakout 900 ya, target saya Main bisa ke 1200. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Menurut saya bisa, tapi untuk semi trade ya, karena bisa aja besok dia koreksi. Tapi kalau dia sampai mampu breakout 900 ya, kemungkinan larinya lebih kencang lagi ya ke 1200. Target saya
bisa nggak bisa harusnya ya, dan bahkan bisa ke 1700 lagi main. Tinggal nunggu waktu aja kalau main ya. Jadi yang mau buy cut lossnya di mana kalau beli di harga 825? Kalau saya nggak pakai cut loss ya, tapi jangan diikutin karena saya kalaupun nanti dia koreksi ke bawah, saya akan tambah lagi di bawah. Kalau Bapak Ibu yang mau cut loss ya, ini 16% ke atas 12%, tapi kalau mampu breakout ya anggap aja ke resistennya ini ya, ke 1000 aja dulu, kita anggap ke 1000 aja 25% ya. Kalau Bapak Ibu berani seperti ini atau nggak mau cut loss dalam, cut lossnya di bawah EMA 20 nya juga bisa di sekitaran 770 ya, bisa sesuaikan aja ya strateginya. Kalau saya ya saya akan tambah di bawah karena main akan mempertahankan supportnya di 700 ini ya menurut saya loh, tapi ini disclaimer on ya, bisa aja analisa saya nih nggak sesuai dengan market dan market ternyata mau main ini breakdown, tapi kalau saya lihat ya akan dipertahankan 700. Jadi sesuaikan aja yang mana yang cocok. Kalau Bapak Ibu mau hot nggak mau cut loss juga nggak, menurut saya nggak apa-apa ya, kemungkinan mantul lah di 700. Jadi seperti itu untuk main. Indikator MACD juga garis biru mengarah ke atas lagi dan bar chart di bawah 0 makin tipis. Volume meningkat hari ini, harusnya besok lanjut walaupun hari ini main gagal breakout 900 ya, dibawa turun lagi ya, belum lah, dia masih membentuk rounding bottom, jadi harus membuat candle kecil sampai ke atas baru dia breakout, mungkin seperti itu, atau dia koreksi dulu juga bisa, tapi harusnya tidak lebih dari 700 koreksinya. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Cepin pada hari kemarin ditutup naik 3,5% ke level harga 6.650. Kalau dilihat transaksi asing malah jualan saham Cepin kemarin ya, setelah 7 hari Cepin dibeli asing. Kalau dilihat dari broker Smarinya, Cepin diakumulasi ya, terlihat nih akumulasi walaupun nggak signifikan ya, akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin memantul dari support trend line-nya ya yang terbentuk. Ini channel uptrend line-nya dan arah selanjutnya Cepin akan menguji resistennya di 6.780, tapi hari ini sempat breakout tapi kemudian gagal dan turun. Untuk besok masih berpotensi ke atas tapi rawan untuk koreksi lagi ya, karena harus konfirmasi dulu Cepin di atas 6.800 baru bagus menurut saya. Jadi seperti itu, dan ideal buy saya itu kalau dia patah tren ya di daerah 6.000 sampai 6.200 ini ya, atau belinya nunggu dia konfirmasi breakout dari 6.760, arah selanjutnya ke 7.370, dan bahkan kalau dilihat dari range sideway-nya dia bisa ke 8.300. Volume Cepin juga hari ini meningkat yang signifikan. Indikator MACD juga garis biru tidak jadi mengarah ke bawah dan berbelok arah mengarah ke atas lagi. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya, ada berpotensi main lanjut, kemungkinan akan menguji 7.370 ya. Jadi seperti itu untuk Cepin. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BIRD hari ini naik 3% ke level harga 1.500. Kalau dilihat transaksi asing malah jualan. Kalau dilihat dari broker Smarinya, terlihat saham BIRD diakumulasi oleh bandar ya, karena besar nih, kajet yang akumulasi di 40.000, yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BIRD ya pelan-pelan seperti skenario saya ya mengarah ke 1.770 lagi, tapi ada resisten kecil di 1.600. Kalau besok dia mampu breakout 1.600, pasang trailing stop. Takutnya dia berbalik arah, Bapak Ibu take profit dulu, baru beli lagi di bawah di 1.380-an ini ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di supportnya di 1.340 sekitar 9% ya bisa. Menurut saya bisa aja cut loss itu. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss juga nggak masalah, tambah lagi di bawah menurut saya ya. Di daerah zona kuning ini bisa ditambah atau dia press down kalau benar memang dia ke arah ke bawah. Harusnya 1180 ini tidak akan di breakdown menurut saya ya. Analisa saya seperti itu. Harusnya juga main tidak akan turun lebih dari 1.380 karena itu adalah resisten kuat yang terbentuk dari Juni 2020.
Kemarin dia sempat breakdown tapi 3 hari kemudian dia naik lagi kan. Itu pertanda BIRD mempertahankan supportnya di 1380 ya. Jadi bisa cut loss di 1340 sampai 1350. Jadi sekitar 8% dan target profit 1770 itu sekitar 18%, jadi 1/2-nya. Dan arah selanjutnya kalau BWRD ini bisa breakout 1770 berpotensi besar ke 2300 untuk BRD ya. Kita pasang target yang sering disentuhnya ini 2250. Jadi seperti itu untuk BRD. Indikator MACD juga garis biru mulai terindikasi melandai, bar chart di bawah 0 makin tipis ya. Ada berpotensi kalau besok BRD lanjut naik ini akan terbentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga akan terbentuk. Jadi seperti itu untuk BRD. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada DUK. DUK pada hari kemarin ditutup terkoreksi 2,89%, kelapa harga 336. Kalau dilihat dari Poren malah net buy ya, net buy dari bulan Desember walaupun ada 5 hari net sell tapi net buy-nya lebih besar. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi di saham DUK. Ya, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DUK sudah di area support dan di zona kuning yang saya buat ini adalah area buy. Kalau Bapak Ibu mau buy, cut loss-nya di sini aja nih. Nah, di 300 ya, cut loss-nya di 300. Target profit terdekat EMA 200 di 394 itu sekitar 18%. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 450 itu sekitar 34%. Bisa nggak DUK ke situ? Menurut saya bisa, bahkan bisa lebih. Dan juga DUK nih harusnya mempertahankan 325-nya ini supportnya ya. Jadi seperti itu untuk DUK. Yang punya dari daerah atas yang nggak mau cut loss, apalagi yang beli di 500, hold aja menurut saya. Kalaupun ada dana ya tambah sedikit-sedikit ya, biar nilai average Bapak Ibu lebih kecil. Jadi kalau dia mengarah ke atas bisa profit dan bahkan bisa profit lebar kalau dia ke 590 sampai 600. Harusnya ke situ bisa menurut saya karena dia belum menyentuh. Harusnya dia menyentuh 590. Jadi seperti itu aja untuk DUK, dan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.